Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biker, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini saya buat bertujuan untuk yang masih bingung masalah tentang RBI ya. Saya dari maksud dan tujuannya, kita pembahasan yang itu ya. Maksud dan tujuannya, maksudnya itu adalah kita memberikan suatu tempat di mana untuk para biker seluruh Indonesia. Tempat ini ya bisa dibilang nanti bisa menjadikan suatu tempat yang memangnya saling mengenal dan pendataan gitu. Ibaratnya intinya sih dalam hal segi pendataannya gitu. Nah, banyak bermunculan di mana-mana bikers yang memangnya baru gitu ya kan. Nah, di situ kita banyak kejadian-kejadian yang memangnya bisa dibilang merugikan kita bikers yang memangnya udah benar-benar menjadi biker lah gitu ya, entah itu dalam segi merchandise atau itu. Nah, RBI ini dibentuk tujuannya untuk pendataan yang memangnya benar-benar bahwa logo tersebut itu ada gitu. Nah, tujuannya di sini tujuannya itu menjadikan suatu organisasi yang lebih baik gitu dari segi bikernya kalian di sana gitu. Misalnya selama ini kan kalian nggak punya tujuan gitu kan, cuman kumpul nongkrong gini-gini, tapi di sini saya mau memberikan suatu eh, kegiatan-kegiatan yang memangnya di mana itu bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu. Entah itu dari segi budaya, seni ataupun kreasi dari kalian semua gitu ya. Nah, RBI yang dimaksud di sini adalah suatu wadah eh, tempat yang mana akan di mana di tempat ini adalah tempat semua perkumpulan biker yang memang kita beda-beda genre ya dari segi kendaraan, unit ataupun logo. Nah, tetapi di sini tidak dipermasalahkan walaupun kalian beda dari segi kendaraan ataupun segi logo, kita di sini menyatukan. Intinya menyatukan semua aspirasi semua biker lah ibaratnya. Pengen seperti apa, mau apa gitu. Ya, yang kalau saya lihat di sini kalian hanya ingin menjadikan suatu logo ini terkenal kan intinya. Nah, RB ini bisa dibilang nanti kita bisa saling support gitu dalam segi hal seperti itulah ibaratnya ya. Dari segi penjualan materi lah ibaratnya bisa menghasilkan materi lah gitu. Nah, di sini saya ada beberapa kendala yang memangnya selama ini kalian masih menganggap bahwa RB ini adalah suatu komunitas. Kalau saya lihat gitu ya, sebenarnya salah ini tuh gitu. RBI adalah wadah itu adalah tempat di mana tempat ini ada kaliannya gitu, ada logo-logo yang beda. Kita nggak bukannya pengen bikin komunitas lagi di dalam komunitas gitu. Nah, maka dari itu saya buat video ini tujuannya untuk lebih memahami lagi aja gitu. Memahami bahwa RBI itu ada tujuannya ya memang untuk saling support sih sebenarnya gitu. Dan kita juga nggak takut untuk hal-hal yang memangnya merugikan komunitas kita. Contoh dari pengadaan merchandise, misalnya kalian pengen anip di mana kita membutuhkan biaya. Nah, biaya tersebut dari penjualan merchandise-nya gitu. Nah, dengan adanya RBI, kalian tuh ibaratnya nggak takut lah gitu bahwa data orang tersebut sudah ada di dalamnya gitu. Jadi kalian gak usah was-was atau enggak takut kalau membeli produknya tidak akan sampai, karena ini memang banyak cerita dari rekan-rekan sebelumnya kalau pernah ada dia beli tapi barangnya tidak sampai gitu sampai saat ini. Nah, disitulah tujuannya. Jadi kalian bisa menanyakan ke wadahnya atau ke tempat itu, kenal sama ini, kenal sama itu, benar nggak dia tergabung atau enggak, ini bagaimana gitu. Nah, itu tujuannya. Yang kedua, kita bisa di sini saling support.
untuk dalam segi hal apapun juga gitu, entah itu pengondisian, entah itu masalah support pembelian produk ataupun lainnya gitu. Sebenarnya RB ini udah disusun dengan rapi sama saya, cuman masih banyak yang nggak tahu kenapa kalian ini masih eh, tidak respect gitu sama RB, padahal udah saya berikan beberapa sponsor, memberikan beberapa keuntungan buat kalian, tapi kalian tidak respect. Nah, yang lucunya lagi, ini yang respect sama RB itu orang-orang yang gak regis gitu. What something ayah naon gitu. Terus juga nggak ngerti. Ini padahal udah beberapa ya. Kan waktu itu saya pernah lihat dari sponsorship lah ibaratnya yang kalian pernah dapat ya, suruh menjual produk sekian sekian sekian, terus kalian akan mendapatkan sekian. Nah, saya pun membuat kebijakan tersebut untuk tujuannya kalian juga memudahkan kalian untuk mencari sponsor tanpa harus bikin proposal, tanpa harus bikin apa. Ya, memang sih yang setahu saya kalau sesuatu hal itu harus dibentuk dari tulisan dulu ya, yang dinamakan itu proposal itu gitu. Setiap kalian mau membuat kegiatan agar mendapat dana kucuran dari di endorse lah ibaratnya ya, dari sponsor-sponsor itu. Nah, di sini kalian hanya saya lihat di sini teriak dan teriak teriak. Padahal di sini wadah ini ada kalian. Kalian mau seperti apa ya tinggal kita sosialisasikan, kita kumpul, kita pecahkan masalah tersebut agar semuanya bisa tercapai gitu. Banyak yang sama saya bilang, ini sampai kapan mau dapat gaji, sampai apa ini? Lah, saya mau nanya lagi sama kalian, ini kalian mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan kalian diam aja di sini terus nggak mau bantu support saya untuk masalah dari segi semuanya yang saya keluarkan selama ini? Saya lihat di media sosial ini atau kali ini diam gitu. Mengapa gitu? Padahal saya udah memberikan pintu selebar-lebarnya dari segi sponsorship ataupun apa. Ya ini tinggal kalian yang mau melakukannya gitu, melakukan kerjasama sama sponsor tersebut. Nggak ada yang namanya sponsor langsung ngasih cor gitu doang, nggak ada. Saya juga kalau mungkin saya selaku pengusaha juga seperti itu, waduh rugi bener lah gitu. Nah maka dari itu pemahaman dari sponsorship, dari ibaratnya LBI ini jangan sampai salah lah ibaratnya ya. Kalian berpikiran bahwa RBI ini tempat kalian untuk meminta sesuatu hal yang memangnya merugikan seseorang. Tidak, kita di sini harus saling support intinya. Dari segi apapun juga kita harus saling support, dari segi media, dari segi WhatsApp ataupun yang lainnya lah. Pokoknya tempat-tempat yang memangnya kita ini jarak yang kita tempuh itu memang jauh. Kita ada yang di Sulawesi, Makassar, Aceh atau yang lainnya gitu ya, Kalimantan, Sumatera. Nah, jarak ini yang memangnya bisa dibilang sulit untuk keadaan seperti ini untuk kita jangkau gitu. Bukannya nggak mau, saya pribadi pun mau bertemu dengan kalian di sana atau bagaimana mensosialisasikan tentang RBI ini. Jadi jangan sampai menganggap RBI ini adalah komunitas. Ini adalah wadah tempat. Saya juga punya komunitas. Saya juga pengen membangun komunitas saya ibaratnya jadi baiklah gitu ya, dari segi sosialnya, dari segi eh, ya perkumpulannya atau enggak organisasinya lah ibaratnya gitu. Nah boleh dibilang selama ini masih banyak yang menganggap ya RB ini suatu komunitas hampir sama lah gitu. Saya sih di sini pengen menjadikan uh, untung dalam berorganisasi gitu. Untungnya itu seperti apa sih gitu? Kita tuh punya masa intinya ya. Kita punya tempat yang memangnya jumlahnya tuh cukup lumayan gitu. Dan di sini kita bisa melakukan gotong royong dalam segala hal gitu. Misalnya pencarian dana ataupun segi yang lainnya. Ya intinya mah ujung-ujung nama pokoknya mah dana aja ya gitu ya. Nah, yang tadi udah saya katakan bahwa eh,
sponsor manapun tidak ada yang memberi secara cuma-cuma, kecuali kita memangnya suatu organisasi yang memangnya udah besar gitu ya, udah memangnya udah mencakup keseluruhan dari ini. Kan RBI masih banyak yang belum masuk, kayak Maluku, Papua ataupun yang lainnya lah gitu kan. Medan, Sumatera masih kurang lah gitu. Nah istilahnya dari sinilah kita belajar untuk menjadi besar gitu. Awalnya semua juga kecil. Nah keuntungannya itu di mana sih gitu cara mendapatnya? Ya kita bisa dilihat di media sosialnya gitu. Jangan masuk ke media sosialnya atau grupnya itu langsung jualan, maksud saya gitu. Coba kenalin lagi touringnya atau apa gitu kan, lagi kegiatan kalian di sana, share aja ya. Nah terus teman-teman yang lain harus bagaimana, bantu like, komen, atau enggak nge-share lagi lah gitu. Ibaratnya kita support bahwa mereka itu ada, woi lur bagaimana gini-gini. Nah itu hanya sebuah settingan di media sosial. Nah di situ nanti akan kalian kenal. Contoh-contoh nih ya, saya memberikan contoh ini kayak tim karburator. Karena orang udah kenal saya mau bikin klub apapun, saya mau menjual produk apapun, dia akan beli karena dia udah tahu siapa saya gitu di media itu. Itu orang ribuan loh, hampir 11.000 berapa gitu ya di medianya. Nah manfaatkan itu gitu. Jangan kalian ilfil terus sama RBI. Enggak, saya pengen berharap kalian tuh di sini menciptakan sesuatu hal, tempat yang udah disediakan itu jadi lebih bermakna untuk kalian sendiri gitu. Jangan sampai salah lah pokoknya mah, intinya ya. Nah sekali lagi, gunakan media sosial yang saya udah buat itu bermanfaat buat kalian untuk masalah iklan penjualan produk kalian sendiri ya. Dan yang ketiga, saya ingin LB ini memanfaatkan apa ya, kelebihan yang ada yang kalian punya, entah itu kalian punya perusahaan atau enggak punya keahlian lain-lainnya. Yang saya udah pernah capai itu, ada seorang pembalap bisa ikut gitu di Jakarta lah. Nah banyak hal-hal lain lah, misalnya kalian bisa bikin kerajinan atau apa, ini akan saya bantu untuk mempublikasikannya gitu. Dan untuk masalah pendanaan nanti kita akan obroli lagi dengan para investor gitu. Contoh di sini udah ada beberapa yang ikut kerjasama dengan saya pribadi ya, diutamakan sih lebih banyak ke merchandise ya, kayak ke baju, ke wincor, ke lainnya gitu. Dari segi merchandise memangnya udah ada berapa yang kerjasama dengan RBI. Nah selama ini kan kalian juga tahu gitu, RBI tidak ada uang kas, tapi kenapa bisa sumbang ke sana ke sini gitu. Nah di sini saya cuma hanya melakukan hal-hal yang memang di luar pengetahuan kalian gitu. Saya bekerja sama dengan salah satu klub komunitas yang ada di RBI. Bila mana mereka mengerjakan produk yang dari RBI, saya akan memintakan keuntungan sedikit dari produk tersebut. Nah, uang itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit agar menjadi uang kasnya RBI di sini. Nah, makanya RBI bisa bikin ikut sumbangan, ikut donasi, ikut apalah segalanya. Itu mengatasnamakan RBI. Nah, di situ dari penjualan merchandise yang saya jual, dari wincor, kacang, baju gitu. Ibaratnya sedikit keuntungan itu saya sisihkan untuk kegiatan-kegiatan RBI. Untuk masalah acara gitu ya. Untuk masalah acara, kenapa saya bisa tanpa kalian memungut atau biaya sedikit pun gitu. Makanya dari situ kalau kalian pengen tahu, bukannya saya mencari keuntungan di sini dari kalian. Saya nggak pernah memaksa untuk membeli produk-produk yang ada memang di RBI. Jujur aja di sini yang banyak minatnya itu komunitas di luar RBI, kalau kalian mau tahu gitu. Banyak komunitas lain yang nggak bisa bergabung karena memang dia ada sangkut paut sama naungan wadah yang lain gitu. Akhirnya dia cuma ingin support aja dari membeli produknya atau enggak ini.
hampir rata-rata. Nah, untuk masalah sponsorship nih, masalah sponsorship, saya udah memberikan eh, peluang untuk kalian untuk bekerja sama bersama sponsorship. Nah, di sini sebelum saya bekerja sama dengan orang lain, saya mencoba untuk membuat sendiri sponsorship itu dari produk saya sendiri, gitu ya kan, yang namanya kacang pegas itu. Soalnya apa? Pernah kejadian waktu itu saya beberapa sponsor dikecewakan oleh kalian. Yang belum terjadi, kalian udah sibuk di situ ribut, akhirnya nggak jadi. Akhirnya belum ada prak duitnya, kalian udah ribut. Nah, di situ kerugian terbesar saya. Kerugian terbesar saya itu apa? Satu, sama orang tersebut atau enggak sama perusahaan tersebut saya di blacklist sekarang. Gara-gara nggak melakukan apa yang dia inginkan gitu. Memang alhamdulillah saya belum mengambil sepeser pun duit di situ gitu. Nah, di sini sebelum saya mencoba keluar, saya mencoba dengan produk-produk saya ini sendiri gitu. Produk yang memangnya saya buat sendiri, yaitu namanya kacang pegas. Kacang pegas ini saya buat tujuannya seperti kalian mengikuti sponsor yang udah ada, yang sama kalian sendiri gitu. Seperti kayak ke pihak rokok ataupun yang lainnya ya. Sama aja kan sebenarnya penjualan produk intinya. Nah, saya di sini udah meminimalisir